Tapi kan perusahaan MLM juga banyak banget ya Mbak di Indonesia nih. Nah gimana cara milihnya atau kita yakin apa yang harus kita pelajari supaya kita nggak ketipu juga di bisnis MLM ini ketika kita mau terjun? Nah, yang pertama itu pilih perusahaan MLM yang terdaftar di organisasi atau asosiasi penjual langsung Indonesia ya atau APLI. Nah itu di situ yang menjadi anggota memang ada ketentuannya sehingga memang sudah satu resmi terdaftar sehingga kalau ada apa-apa kita bisa melihat profilnya mereka gitu juga kinerjanya mereka di website tersebut. Nah kemudian juga pilih yang punya badan hukum yang jelas ya. Kalau badan hukum bisnis biasanya PT ya perusahaan terbuka gitu sehingga secara hukum pun kita sebagai anggota nanti terlindungi. Nah selain itu juga dia harus punya sistem distribusi yang jelas. Sistem distribusi ini kan kita sebagai agen penjual nanti akan mendapatkan komisi dari penjualan. Nah bagaimana sih sistem distribusinya dari tiap penjualan, kapan, sehingga memang harus didukung dengan sistem distribusi yang otomatis dan administratif yang kuat ya untuk mendukung kita. Sehingga kita udah ibaratnya join itu udah ready to use gitu. Nah selain itu juga harus ada support untuk bagaimana kita meningkatkan soft skill kita. Karena bisnis ini kan lebih kepada people business ya. Kita merekrut orang. Soft skill kita dilatih. Nah kurikulum pelatihannya istilah saya kurikulumnya offline-nya, online-nya mendukung nggak? Ada nggak dia untuk itu? Oke, dan itu penting banget ya, jadi jangan sampai membeli kucing dalam karung. Tentang PT BEST yang saya tahui, namanya saja udah BEST ya, BEST itu artinya yang terbaik. Oke, ada beberapa poin yang ingin saya sharingkan, atau saya bagikan pada sore hari ini. Pertama, kami dari asosiasi ini sering sekali mendapat pertanyaan mengenai legalitas PT BEST. Saya akan tegaskan dan saya jawab satu kali aja di sini sehingga tidak ada lagi email dan telepon berdiri ke sekretariat kami bahwa tidak ada masalah dalam legalitas PT BEST. Ya, capek balas emailnya soalnya ya. Tidak ada masalah bahwa surat izin usaha penjualan langsung PT BEST sudah didapatkan sehingga Bapak Ibu sekalian dapat benar-benar yakin dalam menjalankan usaha ini. Yang kedua, kenapa hal ini penting sekali juga untuk asosiasi? Karena selama ini asosiasi kami melihat bahwa bisnis penjualan langsung memang bisnis yang menarik dan bagus. Ya. Di Indonesia bisnis ini sedang berkembang ya, belum di puncaknya, jauh dari puncaknya. Saya sudah ke Malaysia dan beberapa negara lain, saya lihat bisnis penjualan langsung di negara-negara tersebut sudah luar biasa, ya. Dan banyak sekali perusahaan contohnya dari negara tetangga kita Malaysia yang ketua asosiasinya tanya ke saya, bagaimana caranya supaya bisa buka perusahaan multi level marketing di Indonesia? Malamnya waktu pulang ke hotel saya mikir. Jawab kepada mereka, kenapa you ingin buka di Indonesia? Dijawab, iya karena penduduk kami sekitar 30-35 juta jiwa. MLM di kami, penjualan langsung di kami perusahaannya ribuan jumlahnya. Indonesia penduduknya 250 juta jiwa, MLM-nya ratusan jumlahnya. Ya, jadi ini pasar yang luar biasa untuk bisnis penjualan langsung. Kalau Pajero-nya masih 17 dikit lah itu ya, masih 250 juta jiwa lagi Pak. Oh, cuma saya tekankan hati-hati Pak, nanti pada bisnis Grab School Pak. Jadi fokus ya. Nah, pemikiran saya pada malam hari itu adalah kayaknya saya nggak terlalu terima deh kalau negara kita yang tercinta ini justru menjadi pasar untuk perusahaan-perusahaan luar. Setuju ya? Nah, saya kemudian berpikir, saya belum ini beberapa tahun yang lalu ya, saya belum melihat ada perusahaan lokal ya yang saat ini cukup kuat sehingga kemudian bisa dibanggakan menjadi perusahaan penjualan langsung nasional yang juga selain kuat di dalam negeri juga kuat di luar negeri.
saya melihat bahwa PT BES memiliki kesempatan itu. Ya. Nah, jadi kita harus kerjasama nih Bapak Ibu, ya, benar-benar kerjasama. Ada visi dari asosiasi yang ingin membantu pemerintah. Nah, apa keuntungan kita setelah menjadi mitra di BES Corporation Syariah? Yang pertama, kita mendapatkan manfaat produk gitu ya. Yang pastinya produknya bermanfaat untuk diri kita. Kemudian yang kedua, kita dapat diskon. Tadi ya, kita kalau belanja satu paket kita dapatkan diskon 1 juta. Dan peluang bisnis. Nah, ini yang kerennya Bapak Ibu semuanya. Kita belanja di luar sana, kita cuma dapat produknya aja, cuma dapat manfaatnya aja, tapi kita tidak bisa mendapatkan peluang usaha. Nah, di PT BES memberikan kita mendapatkan produk sekaligus peluang usahanya yang dapat kita jalankan seumur hidup. Nah, kemudian bagaimana cara mudah menjalankan setelah kita belanja produk nih, setelah terdaftar menjadi mitra di BES Corporation? Apa yang kita lakukan? Kita cukup lakukan PCA Bapak Ibu semuanya. P, pakai produknya. C, cerita pada orang lain. Kemudian A, arahkan ke pertemuan atau ajak mereka juga pakai produk yang sama seperti kita, gitu. Pak Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, Pak Kiai bersah banget ya berada di acara GSS ini. Apa yang Pak Kiai lihat tentang PT BES ini? Ya, jadi gini ya, perusahaan model kayak gini tuh banyak. Ya. Tapi yang ciri khas karakter syariah itu pasti tidak banyak, sedikit. Dan PT BES salah satunya adalah yang mempunyai dan sudah masuk di karakter syariah. Ya, baik dalam pemberian bonus, dalam pola usaha, sistem, dan terus ditingkatkan ya supaya semua orang punya prestasi ya di dalam peraihan bonus, dan memang itu dihasilkan dari hasil karyanya sendiri. Artinya kalau tidak berusaha dan tidak bergerak, maka tidak ada hasil yang bisa dinikmati. Itu ya. Nah, oleh karena itu siapapun yang ingin masuk dan bisa sukses supaya uangnya halal dan berkah, menikmatinya juga enak, maka turunlah untuk melakukan. Bagi yang mitra masih baru untuk bergabung, maka pasti berjuang dalam levelnya. Tapi yang sudah berhasil di tingkat puncak level, maka tetap harus melakukan pembinaan. Dan itu pembinaan itu adalah satu yang harus menghalalkan kita. Ya, yang membuat menghalalkan di mana yang kita raih itu adalah tetap prestasi kita. Itu saja. Terima kasih.